Unuk bintu Adan merupakan salah satu dari anak Nabi Adam, yang sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri, apakah keberadaan dan seluruh kisahnya fakta atau bukan. Nabi Adam dianugerahi keturunan selalu kembar dengan 20 kali melahirkan. Jumlah anak Adam 20 perempuan, 20 lelaki. Sebuah riwayat menyebutkan 120 kali melahirkan dan selalu kembar. Riwayat lain menyebutkan 25 kali melahirkan, 24 kembar dan satu tunggal dengan jenis kelamin perempuan. Satu-satunya turunan Nabi Adam yang lahir tunggal, ia adalah Unuk bintu Adam. Memiliki ciri yang unik yakni dengan dua kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari, memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Hawa dengan jiwa keibuannya, tetap merawatnya hingga ia dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Kabil meninggalkan gunung dan menempati lembar, maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati gunung puncak, sementara Kabil dan anaknya yang tersesat menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya, agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembar. Saat berangkat dewasa, Unuk bintu Adam bergabung dengan Kabil. Awal kisahnya, ketika Nabi Adam meninggal, seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam. Karena duka melihat hal tersebut, maka syaitan memasuki mereka dan menggoda mereka, merayu anak-anak Adam yang ada di lembah. Sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh syaitan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik, berupa seruling, dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh, hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat. Namun, mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain. Menikmati musik dan tarian, dari sinilah bermula pertemuan Unuk dengan banyak lelaki yang memiliki perangai buruk seburuk Kabil. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan persinahan, sebagaimana setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan tanpa dasar ajaran Allah. Dari banyak lelaki, akhirnya hamil, dan tidak ketahuan keturunan siapa. Disinilah awal perzinahan. Dari hasil perzinahan tersebut, ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya, sebab banyak lelaki yang telah tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik, sebagaimana saudara perempuannya yang hidup di puncak. Perlu kita ingat bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain, yakni di puncak, anak lelaki tampan, dan anak perempuan tidak cantik termasuk Unuk. Sementara di lembah, anak lelaki tidak tampan, anak perempuan cantik rupa. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka Unuk yang tidak cantik dengan posturnya, yang lain dari yang lain, seharusnya tidak mampu memikat hati lelaki. Akan tetapi Unuk binti Adam mempelajari ilmu sihir dari syaitan, maka dari sinilah bermula ilmu pelet sihir untuk memikat lawan jenis. Peristiwa kehamilan Unuk, akhirnya ia melahirkan anak lelaki bernama Wajah, atau Olgi, atau Wajah bintu Unuk nasabnya ke ibu. Karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya, atas perbuatannya yang melakukan maksiat, maka Hawa berdoa kepada Allah, agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Maka Allah utus singa sangat besar, yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang, Wajih Unuk putra Unuk. Adapun Wajih memiliki tinggi 23.000 hasta, lebar 3.333 hasta, usianya 3.600 tahun, dan hidup pada 3 masa kenabian. Adam, Nuh, hingga Musa. Jika tinggi badannya dikonversi ke dalam meter maka tingginya mencapai 9.660 meter dengan lebar badan 1.399 meter. Dalam berbagai sumber umum menyebutkan bahwa Al-Jin Unuk merupakan raksasa yang besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudera yang luas dengan tinggi mencapai awan. Jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggangnya ke matahari, dan saat hendak minum, maka ia meminum langsung pada awan.
Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negeri tersebut. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri Ariha bagian dari Palestina. Dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa Auji binti Unuk membantu Nabi Nuh dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Waji Ibn Unuk mendapatkan tugas mengangkut kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Auji tidak tenggelam sebab air hanya sampai pada lututnya. Al-Juwayj Ibn Unuk bintu Adan hidup hingga zaman Nabi Musa sebagaimana cerita dari beberapa tulisan. Saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Ariha menjadi target Nabi Musa dan negeri tersebut dipimpin oleh Wajih. Maka Nabi Musa mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serangan dengan menggunakan batu. Seluruh pasukan Musa telah tewas, kecuali tersisa satu orang. Wajih hendak membunuhnya, namun istrinya melarang. Lepaskan saja pasukan itu, wahai suamiku. Kelak ia akan bercerita kepada kaumnya dan menceritakan tentang kehebatan kita, hingga ia ketakutan. Maka pasukan tersisa tersebut menyampaikan kepada Musa dan mendengar cerita tersebut. Nabi Musa memerintahkannya agar tidak menceritakan kepada pasukan lainnya. Namun, karena pasukan tersebut yang juga kaum Israel yang tidak amanat, maka ia pun menceritakan kepada yang lainnya hingga benar-benar pasukan ketakutan. Maka ketika mereka diperintahkan untuk kembali berperang, mereka menjawab, wahai Musa, kalau mau perang maka peranglah berdua. Kami tidak mau melawan Wajih. Saat Nabi Musa memasuki area, maka Wajih mengambil batu hendak menyerang pasukan Musa bersama pasukannya. Namun Allah mengirim burung yang besar dan melapar menggunakan batu ke leher Wajih. Pada kisah lain menyebutkan bahwa burung tersebut mematuk leher dan bahu Wajih hingga ia tersungkur. Dan Nabi Musa memukulkan tongkatnya hingga Wajih si buruk rupa tersebut menemui ajalnya. Wa'allahu alam bisawab.